Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Pak Erick Thohir ini gimana? Tega-teganya Mandalika Racing Team belum bayar gaji dan juga biaya hidup para pembalap. Kehebohan terjadi di ajang balap yang baru saja digelar, mulai terkuak hingga menjadi polemik. Mandalika Racing Team disebut belum membayar gaji para pembalap. Tidak hanya itu, Mandalika Racing Team juga dikabarkan mulai terlilit utang hingga biaya hidup pembalap pun belum ditanggung-jawabi. Dimas Eki Pratama memulai buka suara soal polemik dirinya dengan tim yang ia perjuangkan pada tahun 2021, yakni Pertamina Mandalika Racing Team. Diungkapkan oleh Dimas bahwa hak-haknya ini belum dibayar oleh tim yang bertanding di Moto2 Junior CEV Repsol tahun 2021. Seperti diketahui, Dimas Eki resmi menjadi line up tim Stylo Bike di kejuaraan balap Moto2 Junior pada tahun 2021 dan Pertamina Mandalika menjadi pemodal utama. Dimas menuntaskan satu musim pada kejuaraan tersebut mendapatkan total poin 62 dan menduduki posisi klasmen urutan ke-9. Sebelum itu, tim Stylo Bike juga merupakan tim balap pendukung Dimas Eki Pratama yang mengunggah di media sosial mengungkapkan bahwa gaji mereka belum dibayar untuk musim balap 2021. Dalam unggahan di akun Instagram resmi @tim Stylo Bike pada Minggu 1 Mei, tim Stylo Bike bersama dengan Dimas Eki Pratama balapan di acara balap internasional FIM CEV Moto2. Tidak ada respon dari tim Mandalika Racing Team Indonesia. Bagaimana dengan Dimas? Pembalap Indonesia dengan Indonesia sponsor Pertamina Mandalika. Apakah Anda berencana untuk membayar tim untuk musim 2021? Kata mereka dikutip dari redaksi pada Selasa 3 Mei. Saatnya untuk mengatakan yang sebenarnya, tuturnya. Dalam unggahan, tim itu turut menandai beberapa pejabat penting seperti Erick Thohir, Sandiaga Uno, Dirut Pertamina Nike Widiawati hingga Presiden. Tak lupa lembaga anti rasuah KPK juga disenggol. Menanggapi hal itu, Dimas Eki juga mengungkapkan bahwa memang benar ia belum menerima gaji dan juga living cost selama berlangsungnya balapan tersebut. Ia juga belum diselesaikan pembayaran gaji, living cost, biaya karantina dan race tahun lalu tanpa asuransi, kata Dimas Eki pada media beberapa waktu lalu. Dimas terkini juga masih terus menuntut hak-haknya kepada sponsor utama. Diakuinya bahwa Dimas juga sudah bertemu dengan Kemal Nasution sebagai Direktur Pertamina Mandalika Racing Team. Terakhir di Lombok masih menunggu. Terakhir sebelum GP Mandalika, Pak Kemal mengajak saya ketemu untuk tanda tangan surat pernyataan yang isinya memberatkan dan seolah-olah saya yang buat suratnya. Padahal saya tidak tanda tangan. Begitu terangnya. Genangan di Mandalika adalah tanda proyek hanya kejar tayang dan asal bos senang. Genangan air hujan di sejumlah titik di sekitaran area sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada Sabtu 20 November kemarin menunjukkan bahwa proyek infrastruktur tersebut hanyalah kejar tayang dan juga ABS atau asal bos senang. Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia PRPHKI Saiful Anam juga mengatakan peristiwa dari genangan air itu di area sirkuit Mandalika harus menjadi perhatian serius karena sirkuit masih terbilang sangat baru. Maka sudah dapat dipastikan ada kesalahan penataan bangunan maupun drainase yang kurang diperhatikan sebelumnya, ujar Saiful kepada kantor berita politik RMOL Minggu 21 November. Menurut Saiful, kejadian tersebut memalukan karena tidak seperti yang dihebohkan selama ini bahwa pembangunan sirkuit Mandalika merupakan prestasi. Apalagi sudah ada biaya hingga 85 miliar rupiah untuk pengerjaan anti banjir di Mandalika. Perencanaannya seperti kacau. Betapa tidak, di situ tampak terlihat drainasenya tidak berjalan dengan baik. Terbukti masih terdapat genangan, sampai-sampai bule turun tangan untuk mengatasi. Saiful kembali mengatakan bahwa peristiwa tersebut sangat memalukan karena dianggap bertaraf internasional tapi tidak dipikirkan mengenai drainasenya. Bisa jadi hal tersebut oleh karena disebabkan kejar tayang dan yang penting asal bawa senang atau ABS tanpa memikirkan hal juga vital yakni soal drainase yang baik. Jangan sampai sirkuit justru kebanjiran karena drainase yang buruk tersebut, pungkas Saiful.
baru saja diresmikan oleh Jokowi, sirkuit Mandalika malah tergenang air. Ternyata drainase belum optimal. Sirkuit Mandalika baru saja diresmikan Jokowi pada 12 November 2021 yang lalu. Beberapa titik di sirkuit Mandalika tergenang air setelah diguyur hujan deras dan juga angin kencang. Beberapa titik di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat atau NTB, tergenang air setelah diguyur hujan deras dan juga angin kencang. Padahal sirkuit itu menjadi sebuah lokasi digelarnya ajang WSBK Mandalika 2021 pada 19 sampai 21 November 2021. Genangan itu disebut karena fungsi drainase di lokasi belum optimal. Hujan deras memang mengguyur kawasan Mandalika pada Sabtu 20 November sore hari. Akibatnya beberapa kawasan terendam air seperti area penjemputan hingga di area pameran UMKM. Tidak parah, hanya perlu dibenahi sistem drainasenya saja di jalan-jalan penghubung antara stan juga di lokasi penjemputan, kata Kepala Diskominfotik Provinsi NTB Najamuddin Sabtu malam 20 November. Diakuinya ada penonton yang mengeluhkan genangan air di lokasi acara itu setelah hujan reda. Hal tersebut akan menjadi atensi untuk dilakukan evaluasi. Ya, mungkin dikeluhkan penonton jalan-jalan dari lokasi penjemputan ke grandstand, beberapa titik ada genangan. Ya, namanya juga daerah baru, saya ikut kita ini IO dan juga ITDC harus membenahi. Dari kenyamanan penonton menuju grandstand, lokasi menontonnya masing-masing sesuai tiket. Begitu ucapnya. Meski lokasi sempat tergenang, Najamuddin menilai sistem drainase yang ada di kawasan Mandalika, terutama di dalam area sirkuit, terbilang cukup cepat menyerap air banjir. Teruji memang lintasan sirkuit sudah 2 kali hujan lebat sebelumnya, dan hari ini saya lihat cepat sekali drainasenya kering. Sementara itu, akibat hujan lebat dan juga angin kencang itu, race 1 secara resmi dibatalkan. Race juga akan kembali dilanjutkan pada hari Minggu 21 November besok. Pembatalan race pada sore hari akan dilanjutkan hari Ahad besok disebabkan jarak pandang yang sangat pendek karena derasnya air hujan. Begitu imbuhnya.